Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, salam chemistry untuk Anda semua. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas tentang aturan setengah penuh dan aturan penuh pada konfigurasi elektron. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat menentukan konfigurasi elektron suatu atom yang mengikuti aturan setengah penuh dan aturan penuh tersebut. Sahabat-sahabat alkemi, sebelumnya pada pembahasan teori mekanika kuantum, kita mengetahui bahwa pada kulit pertama itu terdapat orbital s maksimal terisi 2 elektron, sehingga dituliskan dengan 1s2. Pada kulit kedua, terdapat orbital s yang berisi maksimal 2 elektron dan orbital p yang berisi maksimal 6 elektron, dituliskan 2s2, 2p6. Pada kulit ketiga, terdapat orbital s, orbital p, dan orbital d. Orbital s maksimal terisi 2 elektron, orbital p maksimal terisi 6 elektron, dan orbital d maksimal terisi 10 elektron, dituliskan dengan 3s2, 3p6, 3d10. Kemudian pada kulit keempat, terdapat orbital s, orbital p, orbital d, dan orbital f. Orbital s maksimal terisi 2 elektron, orbital p maksimal terisi 6 elektron, orbital d terisi maksimal 10 elektron, dan orbital f maksimal terisi 14 elektron, sehingga dituliskan dengan 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Seterusnya untuk kulit kelima ada 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Kulit ke-6 ada 6s2, 6p6, 6d10, 6f14. Kulit ke-7 ada 7s2, 7p6, 7d10, dan seterusnya. Kemudian, menurut aturan membangun atau Aufbau, konfigurasi elektron mengikuti arah anak panah seperti ini. Mula-mula, elektron akan mengisi orbital 1s, yaitu 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, 3s2, kemudian 3p6, 4s2, kemudian 3d10, 4p6, 5s2, lalu 4d10, 5p6, 6s2, dan seterusnya. Sehingga urutan konfigurasi elektron menurut aturan membangun atau aturan Aufbau adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan seterusnya. Sebagai contoh, untuk atom Li dengan 3 elektron, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s1. Maknanya, di kulit pertama orbital s terisi 2 elektron, di kulit kedua orbital s terisi 1 elektron. Kemudian, atom N dengan 7 elektron, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p3. Ada 7 elektron yang kita susun pada orbital-orbitalnya. Kulit pertama orbital s terisi 2 elektron. Kulit kedua orbital s terisi 2 elektron. Dan masih tersisa 3 elektron ditempatkan pada orbital p. Atom Na dengan 11 elektron, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Di sini sudah ada 10 elektron yang kita susun, kemudian tersisa 1,
kita tempatkan di 3s1. Sekali lagi, urutan konfigurasi elektron menurut Azaz-Aufbau adalah seperti ini. Contoh selanjutnya adalah Ca20, ada 20 elektron yang harus kita susun. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Selanjutnya ada V23 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sampai di sini jumlah elektron yang telah kita susun adalah 20, sehingga tersisa 3 elektron sesuai dengan urutan seperti ini. Maka elektron selanjutnya kita letakkan di 3d3. Konfigurasi elektron untuk V23 bisa kita tulis juga dengan 3d3 4s2. Karena secara eksperimen, orbital 3D yang terisi elektron memiliki energi yang lebih rendah dari orbital 4s. Tetapi, andai kata tetap dituliskan seperti ini, juga diizinkan. Kemudian ada Fe26, ada 26 elektron yang kita susun, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sekali lagi, sampai di sini, jumlah elektron yang telah kita susun adalah 20, sehingga tersisa 6 elektron ditempatkan pada orbital 3D, sehingga konfigurasinya adalah 4s2, 3d6. Atau bisa kita tulis juga dengan 3d6, 4s2. Contoh terakhir adalah Br35 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sampai di sini sudah 20, kemudian 3d10 sudah 30, tersisa 5 elektron, sesuai dengan urutan ini, maka kita tempatkan di 4p5. Konfigurasi elektron Br35 bisa kita tulis juga dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Selain itu, kita juga telah membahas tentang elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Ada 3 jenis elektron valensi. Yang pertama, elektron valensi yang berakhir pada orbital ns. Kemudian, elektron valensi yang berakhir pada orbital ns-np. Dan elektron valensi yang berakhir pada orbital ns n-1d atau n-1d ns. Sebagai contoh, Na11 konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kulit terluarnya adalah 3 dan ada 1 elektron, maka jumlah elektron valensinya adalah 1. Ca20 konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kulit terluarnya adalah 4 pada orbital s atau ns dan ada 2 elektron, maka jumlah elektron valensinya adalah 2. Contoh berikutnya ada V23, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, atau boleh juga kita tulis 3d3, 4s2. Nah, elektron valensinya berakhir di ns n-1d dengan jumlah elektron 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga elektron valensinya adalah 5. Fe26 konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, atau 3d6, 4s2. Jumlah elektron valensinya adalah pada orbital ns n-1d, kita jumlahkan elektronnya 2 ditambah 6 sama dengan 8, maka jumlah elektron valensi Fe adalah 8. Contoh terakhir, Br35, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Kulit terluarnya adalah ada 4s dan 4p, ns, np. Jumlah elektronnya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7, sehingga jumlah elektron valensinya adalah 7. Nah, dua hal ini yaitu konfigurasi elektron dan elektron valensi telah kita bahas pada video sebelumnya. Jika masih belum paham, silahkan simak video tentang konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Nah, selanjutnya kita akan membahas aturan setengah penuh. Ternyata ada beberapa atom yang konfigurasi elektronnya tidak mengikuti azas membangun atau azas Aufbau. Pada aturan setengah penuh, bila konfigurasi elektron berakhir pada n-1d4ns2 atau ns2 n-1d4, maka satu buah elektron pada ns itu akan berpindah ke orbital d, mendekati inti atom. Karena ketika elektron lebih dekat pada inti atom, elektron itu akan lebih stabil. Sehingga konfigurasinya akan membentuk D5S1. Sebagai contoh, misalkan kalau menurut azas Aufbau, untuk Cr24 konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, atau 4s2, 3d4. Nah, diagram orbitalnya bisa saya gambarkan seperti ini. D itu memiliki 5 buah orbital, dilambangkan dengan 5 buah kotak. Kemudian S itu memiliki satu jenis orbital, dilambangkan dengan satu kotak. Lalu, menurut aturan Hahn, elektron tidak akan berpasangan sampai dengan orbital-orbital pada satu set subkulit itu terisi elektron dengan spin yang searah. Sehingga pengisian orbitalnya adalah di sini satu elektron, di sini satu elektron, di sini satu elektron, di sini satu elektron. Elektron-elektron ini tidak akan berpasangan. Nah, spinnya searah. Kemudian ini ada 2 elektron menempati orbital 4s dengan spin yang saling berlawanan. Nah, elektron pada orbital 4s ini, karena di sini ada orbital yang masih kosong, maka satu elektron akan berpindah ke orbital 3D. Sehingga yang terjadi adalah di orbital 4s menjadi tinggal satu elektron, dan di orbital 3D bertambah satu elektron menjadi 3D5, dan spinnya seluruhnya searah. Maka Cr24 itu akan memiliki 6 buah elektron yang tidak berpasangan dengan spin searah seperti ini. Nah, sekali lagi Anda ingat Cr24 konfigurasi elektron yang benar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 atau 4s1, 3d5. Nah, ini adalah aturan setengah penuh, disebut dengan aturan setengah penuh karena orbital 3D ini terisi masing-masing satu elektron yang artinya setengah penuh. Karena kalau penuh, orbital D terisi 10 elektron.
Berikutnya adalah aturan penuh. Aturan penuh berlaku jika konfigurasi elektron berakhir di D9. Maka, satu buah elektron pada orbital S akan mendekat ke inti, yakni ke orbital D. Sehingga akan membentuk konfigurasi elektron D10S1. Sebagai contoh, Cu29 menurut azas Aufbau konfigurasi elektronnya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2. Atau boleh juga ditulis 4s2, 3d9. Nah, diagram orbitalnya seperti ini. Ada orbital D dengan 5 buah orbital dan orbital S dengan 1 buah orbital. Di orbital D ada 9 elektron, maka elektron-elektron itu tidak akan berpasangan terlebih dahulu sampai semua orbital terisi. Misalnya, ini elektron 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian barulah elektron berikutnya berpasangan. 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata elektron pada orbital 4s ini lebih menyukai berada pada orbital 3D, sehingga akan berpindah ke orbital 3D. Karena elektron pada orbital 3D memungkinkan lebih dekat dengan inti atom sehingga lebih stabil. Selain itu, konfigurasi elektron 3D10 lebih stabil dari konfigurasi 3D9. Sehingga menjadi 3D10 4s1. Orbital 3D terisi penuh elektron dan orbital 4s terisi 1 elektron. Sekali lagi, jika ada Cu29, maka konfigurasi elektron yang benar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Atau 4s1, 3d10. Sahabat-sahabat alkemi, demikianlah aturan setengah penuh dan aturan penuh. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Untuk lebih paham, Anda bisa menyimak video ini beberapa kali. Terima kasih. Selamat belajar. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.